Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mutalatit channel yang smart dan wise. Saudaraku, kembali kita memberikan ingatan atas pesan Allah di dalam kalamnya, yaitu pada surah Al-A'la ayat 14 dan 15. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dengan beriman dan takwa kepada Allah dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Saudara, surah Al-A'la ini berawal dari sesuai dengan nama, yaitu yang berbunyi Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Inilah awal dari surah Al-A'la ini, menunjukkan bahwa betapa Allah di sini adalah maha suci dan sekaligus juga adalah maha tinggi dari segalanya. Kalau sudah bicara maha, artinya tentu di atas dari sangat dan super sekalipun. Tidak ada yang di atas dari hal tersebut. Saudara, ayat yang kami bacakan tadi adalah Qad aflaha man tazakka. Ayat ini menunjukkan agar kita setiap saat mensucikan diri kita di hadapan Allah SWT. Menurut para mufassirin mengatakan bahwa mensucikan diri dalam hal ini adalah dua hal, yaitu lahir dan batin. Lahir adalah kita mensucikan dengan bertaharah, sehingga kita menjadi orang-orang yang mutatahhirin, dengan taharah yang benar ketika kita membuang hajat kita, apakah buang air kecil ataupun besar. Bersucilah dengan sempurna. Kalau tidak ada air, kita boleh disunahkan dengan batu, dengan daun, dengan papan dan sebagainya. Kalau ada air akan lebih sempurna. Pun begitu juga setelah kita bersuci secara fisik, kita disunahkan juga untuk melakukan wudhu, membersihkan lahir kita, badan kita, jasad kita, agar kita benar-benar secara jasad kita memiliki kesucian, taharah, menjadi orang-orang yang mutatahhirin di hadapan Allah SWT. Yang kedua adalah kita diminta mensucikan hati kita, jiwa kita, ruh kita, dan pikiran kita. Karena ruh kita itu sudah suci di hadapan Allah, maka kita minta memelihara kesucian itu, menjaga kesucian itu dengan berbagai pengabdian pada Allah, zikir-zikir, ibadah, dan membaca Al-Quran. Itulah cara-cara membersihkan karatan-karatan, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita. Sehingga dengan demikian, para mufassirin mengatakan, dengan kita mensucikan kedua hal itu, dan kita berada dalam keadaan suci di hadapan Allah SWT. Karena Allah sendiri adalah Maha Suci, maka siapapun kita juga diminta harus bersuci, harus dalam keadaan suci setiap saat di hadapan Allah SWT. Apakah di dalam kita beribadah kepada Allah SWT dan atau dalam keadaan tidak beribadah. Demikian juga, apakah kita dalam beribadah mengabdi kepada sama manusia, atau juga dalam keadaan tidak beribadah atau mengabdi kepada manusia. Artinya, baik dalam keadaan mengabdi kepada Allah ataupun kepada sama manusia, kita minta dalam keadaan bersuci. Yang kedua, Allah minta pada kita dalam ayat ini adalah kita melakukan berbagai zikir kepada Allah. Zikir dalam artian zakaro, mengingat Allah dalam keadaan sadar, baik dalam keadaan berdiri, duduk, baring. Kita diminta berzikir ini dengan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat thayyibah seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau la ilaha illallah yang dianggap paling afdal itu. Ini kita diminta kepada Allah, baik itu secara sir di dalam hati ataupun ya kita lisankan dalam ucapan. Keduanya punya pendapat yang muktabar, yang kuat, dan boleh digunakan keduanya. Yang penting
penting kita melakukan zikir. Zikir ini adalah upaya kita menjaga kesucian diri kita, menjaga yaitu sebuah hubungan kita dengan Allah SWT dengan kesadaran yang penuh. Oleh karena itu, zikir ini memang banyak sekali tuntunan yang diberikan pada kita. Dan zikir yang lebih baik, yang lebih lengkap adalah dengan membaca Al-Quran, memahami isi kandungan daripada Al-Quran. Jadi ada istilahnya kita melakukan iqra Al-Quran, qiraatul Quran. Demikian juga kita melakukan tadabbur terhadap Al-Quran, memahami kandungan isi Al-Quran. Inilah yang merupakan zikir yang sempurna, yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang kita baca, semua kalimat-kalimat thayyibah itu ada di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu, Quran ini merupakan puncak zikir yang juga terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita disambilkan dengan memahami kandungan ayat-ayat Quran itu. Yang ketiga dari ayat ini, Allah meminta kita adalah mendirikan sholat. Sholat adalah puncak pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih puncak selain dari sholat. Dan sholat jugalah yang merupakan nanti yang akan dihisab pertama kali kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu sholat ini ada yang sifatnya wajib, yang katakan Allah dalam ayat lain itu, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya diwajibkan atas kamu yang beriman, yang juga di dalamnya Islam, melaksanakan sholat. Nah, ini dimaksud sholat wajib 5 waktu itu. Ya, waktunya sudah ditetapkan. Mengapa Allah wajibkan sholat ini pada kita? Hikmahnya adalah karena dengan sholat kita mampu menghancurkan segala kejahatan dan kemungkaran dalam diri kita, di dalam kehidupan. Nah saudara, demikian, semoga berkah Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam